Pernyataan mengejutkan datang dari pembalap muda berbakat, Hakim Danish. Dengan nada serius tapi penuh respek, ia mengakui, Veda itu bukan cuma cepat, dia pintar cari momen. Dan setelah balapan ini, semua orang akhirnya paham maksudnya. Lampunya padam, start dimulai. Dan lihat itu, Veda Ega Pratama langsung melesat seperti deadline tugas yang dikerjain 5 menit sebelum dikumpul, ngebut tanpa ampun. Di Moto3 Brazil 2026 di sirkuit Ayrton Senna, Veda langsung naik ke posisi ketiga. Penonton Indonesia, wah ini dia. Saya sebagai komentator, tenang dulu, ini baru pemanasan. Biasanya habis ini mulai chaos. Masuk tikungan pertama, Veda nempel ketat di belakang Joel Esteban dan Valentin Perone. Ini bukan balapan biasa. Ini adu nyali, adu strategi, dan adu siapa paling nekat. Tapi, tunggu. Situasi berubah cepat. Veda mulai turun posisi. Disalip kiri, disalip kanan. Disalip perasaan, maksudnya lawan. Turun ke P6, P7, P8, dan sekarang P10. Penonton Indonesia, ini kenapa jadi ujian hidup? Tapi inilah Moto3, tempat di mana yang di belakang bisa tiba-tiba jadi pahlawan. Masuk lap 13, insiden besar. David Almanza terjatuh, ditekan habis oleh Maximo Quiles. Dan sekarang red flag dikibarkan. Balapan dihentikan. Penonton, loh, ini lagi seru-serunya malah pause. Restart, dan suasana berubah jadi liar, kacau, full gas tanpa otak. Maksudnya tanpa ragu. Di depan, Maximo Quiles memimpin, dibayangi Adrian Fernandez. Dan tiba-tiba, Alvaro Carpe masuk dan ambil posisi kedua. Ini bukan balapan, ini perebutan kursi panas. Tapi, fokus, karena seseorang sedang bangkit. Dari belakang, dari kegelapan, dari posisi ke-10, Veda Ega Pratama. Naik ke P9, P8, P7. Lap 19, ini bukan sekedar naik posisi. Ini balas dendam yang elegan. Masuk lap terakhir, semua berdiri, semua teriak, semua lupa makan. Di depan, Marco Morelli nyodok ke P2, Carpe turun ke P3, dan di belakangnya, Veda datang. Seperti notifikasi saldo tinggal sedikit, bikin panik semua orang. Tikungan ke akhir, celah kecil, Veda masuk, overtake, posisi ketiga. Garis finish di depan, jangan salah, jangan jatuh. Dan finish, Veda Ega Pratama podium ketiga. Dari P10 ke podium. Ini bukan comeback, ini pembuktian. Dan sekarang, kita balik ke awal. Apa kata Hakim Danish tadi? Dia pintar cari momen. Yap, bukan cuma cepat, bukan cuma berani, tapi tahu kapan harus menyerang. Dari sebelumnya finish kelima di MotoGP Thailand, sekarang top 3. Dan jujur saja, kalau ini baru awal, maka dunia harus siap. Karena berikutnya, Indonesia bisa juara. Jadi, siapkan alarm, siapkan kopi, dan siapkan mental. Karena balapan Moto3 Brazil kali ini berpotensi bikin jantung dak-dik-duk dari awal sampai akhir. Kenapa? Karena satu nama sedang jadi sorotan, Veda Ega Pratama. Pembalap muda kebanggaan Indonesia ini tidak datang untuk sekedar ikut balapan. Di seri perdananya saja, yang juga menjadi debut di Moto3 musim ini, Veda langsung bikin kejutan. Tampil tanpa rasa takut, berani duel, dan konsisten sepanjang balapan. Hingga akhirnya finish di posisi kelima. Posisi kelima di debut? Ini bukan lumayan, ini wah banget. Langsung bikin banyak orang melongo sambil mikir, ini anak serius nih. Dari hasil itu, Veda sukses mengantongi 11 poin berharga. Tapi yang lebih penting dari angka adalah pesan yang ia kirim. Dia siap bersaing di level tertinggi. Nah, sekarang kita geser ke Moto3 Brazil. Di sesi kualifikasi, persaingan berlangsung super ketat. Ketatnya tuh kayak tutup toples baru, diputar ke kiri, ke kanan, tetap susah.
Veda mencatatkan waktu yang hanya terpaut 0,265 detik dari Joel Esteban yang mengunci pole position. Di depan Veda ada Valentin Perran dan Hakim Danish. Tapi selisih waktunya tipis banget. Ini bukan soal cepat atau lambat, ini soal siapa yang lebih nekat sedikit, termasuk Veda. Dan yang bikin makin greget, Veda sebenarnya hampir saja start dari front row. Iya, tinggal sedikit lagi. Tapi ya begitulah, kadang hidup suka bercanda. Kayak lagi lapar berat, lihat gorengan, uangnya kurang 1.000. Selisihnya cuma tipis dari Danish. Artinya, Veda sudah benar-benar berada di level yang sama dengan para pembalap terdepan. Akhirnya, Veda akan start dari posisi keempat. Posisi yang justru berbahaya. Kenapa? Karena dari sini, dia punya sudut serangan yang ideal. Tidak terlalu depan untuk jadi target semua orang, tapi cukup dekat untuk langsung menyodok ke barisan atas sejak lap pertama. Kalau startnya mulus, wah bisa langsung bikin kaget yang di depan. Balapan sendiri akan digelar Minggu waktu setempat atau Senin dini hari WIB. Waktu di mana sebagian orang masih mimpi indah. Tapi fans balap sudah siap begadang demi satu momen, melihat Veda bertarung di lintasan. Semua akan ditentukan sejak lampu start padam. Apakah Veda bisa langsung melesat atau justru akan ada drama di tikungan pertama? Yang jelas, dengan performa yang sudah ia tunjukkan sebelumnya, peluang untuk kembali meraih poin terbuka sangat lebar. Bahkan, bukan tidak mungkin, ia bisa melampaui pencapaian sebelumnya. Kini, misinya sederhana, tapi tidak mudah. Tambah poin, naik posisi, dan terus membuktikan bahwa dirinya bukan sekedar pendatang baru, melainkan ancaman nyata. Karena satu hal yang pasti, Veda Ega Pratama tidak hanya membawa motornya di lintasan, ia membawa harapan jutaan pasang mata dari Indonesia. Di saat sebagian pembalap mulai angkat gas, ada satu yang justru makin nekat. Bukan karena ceroboh, tapi karena yakin. Veda Ega Pratama. Lintasan di Brazil saat itu benar-benar jauh dari kata ideal. Kotor, licin, bahkan sempat tergenang air. Kondisinya bikin banyak rider kehilangan grip dan kehilangan kepercayaan diri. Beberapa mulai bermain aman, beberapa lagi malah out dari trek. Tapi Veda, dia malah terlihat seperti menemukan rumahnya. Balapan belum mulai, tapi sinyal bahaya sudah dikirim. Sejak sesi latihan, Veda langsung tampil beda. Bukan cuma cepat, tapi konsisten di kondisi yang bikin orang lain mikir 2 kali buat ngegas.